Halo guys, selamat malam. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel YouTube Borkino. Buat kalian pecinta horor, misteri, teori konspirasi, mistis, dan kriminal, jangan lupa subscribe channel ini karena channel ini akan membahas itu semua. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 kasus pembunuhan di dunia yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur. Mungkin terdengar sulit dipercaya, tapi kasus-kasus ini nyata adanya dan terjadi di berbagai belahan dunia. Kisah-kisah ini bukan hanya membuat bulu kuduk kita merinding, tetapi membawa kita pada pemikiran yang lebih dalam tentang bagaimana lingkungan, kondisi psikologis, dan kurangnya perhatian dapat berdampak besar pada kehidupan seorang anak. Jadi, duduklah dengan nyaman, siapkan mental kalian, dan mari kita mulai kisah yang mendalam ini. Pertama, Mary Bell, pembunuh anak dari Newcastle, Inggris. Pada tahun 1968, Mary Bell, seorang gadis berusia 11 tahun, terlahir di lingkungan yang sangat keras. Ibunya seorang pecandu narkoba dan pekerja seks yang sering kali mengabaikan Mary. Bahkan dilaporkan pernah mencoba membunuh Mary saat Mary masih bayi. Masa kecil Mary ini dipenuhi dengan trauma, penyiksaan, dan penelantaran, hingga akhirnya sifat kekerasan mulai muncul dalam dirinya. Pada usia 11 tahun, Mary melakukan pembunuhan pertamanya terhadap Martin Brown yang berusia 4 tahun. Mencekik Martin hingga tewas, beberapa bulan kemudian ia membunuh anak lain yang bernama Brian Howe yang juga berusia 3 tahun dengan cara yang sama pula. Mayat Brian ditemukan dengan bekas luka yang menunjukkan bahwa Mary sempat menyayat tubuhnya dengan gunting. Anak bernama Martin ditemukan di sebuah rumah kosong tanpa tanda-tanda luka serius, yang membuat polisi awalnya mengira kematiannya karena kecelakaan. Namun setelah pembunuhan Brian Howe, bukti mengarah pada Mary Bell yang akhirnya mengaku. Mary ditangkap dan diadili, dan publik Inggris terkejut mengetahui seorang gadis kecil bisa melakukan pembunuhan. Kasus Mary Bell ini menyoroti bagaimana lingkungan yang penuh kekerasan dan penelantaran dapat membentuk perilaku anak. Kasus ini sendiri mengubah pendekatan terhadap anak-anak pelaku kriminal di Inggris, di mana perhatian lebih diberikan pada kesehatan mental dan lingkungan tumbuh kembang mereka. Kedua, Eric Smith, remaja dengan senyum iblis. Pada tahun 1993, Eric Smith, bocah berusia 13 tahun dari Steuben Country, New York, dikenal sebagai anak yang sering diejek dan dipermalukan oleh teman-temannya karena memiliki rambut yang merah, kacamata tebal, dan wajah yang sangat berjerawat. Penghinaan yang terus-menerus diterimanya memicu kemarahan yang kemudian meledak pada tanggal 2 Agustus tahun 1993. Saat ia bertemu Derek Robbie, seorang bocah 4 tahun yang sedang berjalan menuju taman sendirian. Eric mengajak Derek ke hutan, mencekiknya, memukulnya dengan batu, bahkan menyodok tubuh Derek dengan tongkat kayu. Hah? Menyodok? Maksudnya menyodok apanya nih ya? Oh, mungkin mulutnya kali ya disodok, apa perutnya. Serem juga. Mayat Derek ditemukan di hutan dengan luka-luka yang mengerikan. Saat ditangkap, Derek akhirnya mengaku bahwa ia senang melihat rasa sakit dan kematian. Di dalam persidangan, Eric menangis, tetapi keterlibatan psikiater menunjukkan bahwa ia mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan minimnya rasa empati pada dirinya. Tragedi ini menggemakan seruan di seluruh Amerika Serikat akan pentingnya deteksi dini dan penanganan kesehatan mental pada anak-anak. Kasus ini juga mengajarkan betapa seriusnya dampak perundungan terhadap perkembangan mental anak. 3. John Venables dan Robert Thompson, pembunuh kecil dari Inggris. Pada tanggal 12 Februari 1993, dua anak laki-laki berusia 10 tahun, John Venables dan Robert Thompson, menculik James Bulger, seorang bocah berusia 2 tahun di pusat perbelanjaan di Bootle, Inggris. Keduanya mengajak James berjalan sejauh 4 km menuju rel kereta api, di mana mereka memukul dan menyiksa James dengan sangat sadis. Mereka akhirnya meninggalkan tubuh James di jalur kereta yang akhirnya menabrak tubuh James. Tubuh James sendiri ditemukan dengan luka-luka yang sangat mengerikan.
Dan rekaman CCTV yang menangkap John dan Robert membawa James di pusat perbelanjaan menjadi bukti utama yang mengungkap kasus ini. Setelah tertangkap, terungkap bahwa kedua anak ini mengalami permasalahan emosional akibat kurangnya perhatian orang tua dan pengaruh dari film kekerasan yang mereka tonton. Pembunuhan James Bulger membawa perubahan besar pada sistem peradilan anak di Inggris. Kini meskipun pelaku di bawah umur, mereka bisa diadili dengan prosedur hukum yang memastikan mereka memahami konsekuensi dari tindakan mereka. Keempat, Lionel Ted, bocah yang terpengaruh gula. Pada tahun 2001, Lionel Ted, bocah berusia 14 tahun dari Florida, membunuh Tiffany Enick, seorang gadis berusia 6 tahun dalam apa yang ia klaim sebagai pemain gulat. Lionel mengaku bahwa ia meniru gerakan gulat yang sering ia lihat di televisi. Namun akibat pemukulan yang diberikan, Tiffany menjadi luka parah pada kepala dan perutnya yang pada akhirnya membuat Tiffany kehilangan nyawanya. Mayat Tiffany sendiri ditemukan di rumah Lionel dengan luka memar yang sangat-sangat parah. Lionel awalnya mengatakan itu adalah kecelakaan. Namun pihak berwenang menemukan bahwa cedera Tiffany terlalu parah untuk hanya yang disebabkan oleh permainan. Kasus ini menjadi dasar diskusi tentang dampak tontonan kekerasan pada anak-anak dan perlunya peran orang tua dalam mengawasi tontonan yang dikonsumsi anak-anak mereka. Kelima, Joshua Phillips, remaja yang menyembunyikan mayat di kamar. Pada tahun 1998, Joshua Phillips, seorang anak laki-laki yang berumur 14 tahun, terlibat dalam pembunuhan Maddie Clifton, tetangganya yang berumur 8 tahun. Setelah membunuh Maddie, Joshua menyembunyikan jasadnya di bawah kasurnya. Ibunya menemukan tubuh Maddie beberapa hari kemudian ketika sedang membersihkan kamar. Mayat Maddie ditemukan dengan luka akibat pukulan di kepala dan leher. Joshua sendiri mengaku melakukan hal itu karena takut dihukum setelah secara tidak sengaja memukul Maddie terlalu keras. Kasus Joshua Phillips ini menjadi pengingat bagi orang tua tentang pentingnya menjaga komunikasi yang baik dengan anak-anak mereka agar mereka tidak takut berbicara ketika mereka ada masalah. Dari kisah-kisah ini, jelas terlihat bahwa pembunuhan oleh anak-anak seringkali disebabkan oleh kombinasi faktor lingkungan, psikologis, dan ketidakstabilan keluarga. Setiap cerita ini membawa pelajaran berharga bahwa masa anak-anak bukan hanya tentang permainan, namun juga periode yang sangat mempengaruhi karakter mereka dan pola pikir mereka di masa depan. Kehidupan anak-anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan di sekitar mereka, peran keluarga, dan akses ke bimbingan psikologis yang sangat memadai. Kesadaran bahwa anak-anak bisa menjadi pelaku kekerasan yang ekstrim mengingatkan kita semua akan pentingnya bimbingan, pengawasan, dan perhatian ekstra dalam perkembangan mereka. Jika Anda mengenal seseorang yang tampak kesulitan atau membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memberikan dukungan Anda kepada mereka. Oke guys, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Kisah-kisah ini memang sulit untuk didengar, namun ini adalah kenyataan yang mengajarkan kita tentang pentingnya perhatian terhadap anak-anak dan remaja di sekitar kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman terdekat kalian agar semakin banyak yang memahami betapa pentingnya perhatian terhadap kondisi psikologis anak. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga kita semua bisa menjadi lebih peka dalam menjaga generasi penerus. Terima kasih dan tetap waspada. Untuk kalian yang punya ide-ide atau saran-saran masukan untuk video-video selanjutnya kita mau membahas apa, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah. Oke guys, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.